Ayo mengamati asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air, dan harus mencari makan di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan, dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang kalau aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan
buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. 1. Mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Sura dan buaya selalu bertengkar karena berebut mangsa dan wilayah kekuasaan. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka adalah mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. 3. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka karena Sura melanggar janji dengan mencari makan di sungai. 4. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Misalnya, agar kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Ini adalah wilayah yang belum disepakati untuk dibagi 2. Sedangkan ini adalah wilayah yang telah disepakati untuk dibagi 2 sama besar. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah Sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Selanjutnya, ayo berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Gambar pertama, yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 4 bagian, maka 1/4. Gambar kedua, yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 3 bagian, maka 1/3. Gambar ketiga, yang diarsir 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 2 bagian, maka 1/2. Sekarang, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. 1/2. Betul. 1/3. Betul. 1/4. Betul. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Titi melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar.
Ayo berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan: tanah liat secukupnya. Pelumas bisa menggunakan minyak goreng. Cat, alas bisa menggunakan triplex dan lain-lain. Air. Langkah membuat: siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai 7. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1 sampai 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Selamat berkreasi! Ayo mengamati. Bermain kipas angin di air. Permainan kipas angin di air dilakukan di kolam yang dangkal. Dalam bermain kipas angin di air harus diawasi orang tua. Sebelum bermain kipas angin di air harus melakukan pemanasan. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari, mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan temanmu. Berikut ini adalah contohnya. Ada 20 anak dengan tempat kesukaan yang berbeda-beda. Tuliskan nama dan tempat kesukaan. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat menyederhanakan menjadi daftar tempat wisata yang disukai. Tuliskan nama tempat wisata. Lalu, tuliskan banyak siswa yang menyukai tempat wisata tersebut. 1. Kebun Binatang Surabaya. Banyak siswa yang menyukai 12. 2. Raja Ampat. Banyak siswa yang menyukai 6. 3. TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Banyak siswa yang menyukai 2. Berdasarkan daftar tempat wisata yang disukai tersebut,
kita dapat mengubahnya menjadi sebuah grafik. Coba kamu sajikan informasi tempat wisata kesukaan temanmu dalam grafik berikut. Kita tentukan pilihan untuk banyaknya siswa. Misalnya, 1 sampai 12. Tuliskan secara teratur. Lalu kita tuliskan nama-nama tempat wisata yang ada pada tabel sebelumnya. Kebun Binatang Surabaya, Raja Ampat, PMII. Kemudian kita beri warna yang berbeda-beda pada tempat wisata sesuai dengan banyaknya siswa yang menyukainya. Kebun Binatang Surabaya, banyak siswa yang menyukai 12, maka kita beri warna hingga tepat lurus dengan 12. Raja Ampat, banyak siswa yang menyukai 6, kita beri warna hingga tepat lurus dengan 6. PMII, banyak siswa yang menyukai 2. Kita beri warna hingga lurus dengan angka 2. Silakan kalian membuat grafik tersebut berdasarkan informasi tempat wisata kesukaan teman-temanmu. Sekarang, ayo berdiskusi. Ayo diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Misalnya, menghargai pilihan tempat wisata kesukaannya. Tidak saling mengejek. Saling berbagi cerita tentang tempat wisata kesukaan masing-masing. Tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Kalian bisa tuliskan berdasarkan hasil diskusimu.